Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oli masih baru kepake sekali ya, 40 km, makanya bening ya. Sudah hijau tapi ya, ini oli baru sekali ya. Mengapa aku penulis drain? Karena ini oli campuran dan suaranya sudah kasar, dan penulis rencananya memang hanya untuk membersihkan aja ya, karena untuk coba aditif juga yang terbukti Akasu ya, terbukti kurang sip, gak bikin makin irit. Siang-siang kemarin siang-siang Sabtu sebelumnya dapat 51, nih tadi dapat 40, dapat 50 lah, anggap aja turun, atau ya paling enggak sama saja alias enggak irit, padahal klaimnya 20% sampai 40%. Untuk penggantinya nanti oli Redline ya, all sintetik formula API CF SH SJSL excellent film strength. Ini yang jarang-jarang disebut ya, cocok untuk kendaraan tua atau lama ya, tua atau baru, tidak untuk break in mesin. Jadi ini mungkin jadi DP nya sedikit, tunggu sampai 3000 mil ya. Jadi ini untuk pemakaian setelah 5000 km, katanya cocok untuk kendaraan tua. Film strength-nya bagus, itu sebuah hal yang jarang ya. Polyester base stock ya, polyester ini jarang. Bahan ester biasanya dicampurkan ke oli itu diester bu, atau double ester. Kalau polyester jarang ya. Menyediakan 25% lebih rendah friksi daripada kebanyakan oli sintetik lain atau oli mineral lain, tapi bisa aman untuk motor dengan kopling basah. Jadi ini aman untuk kopling basah juga ya. Ya, sini made in Amerika, tapi ini oli lama, oli yang ya wis lama lah wis ya. Nanti penulis tuang lah ya. Ini penulis nyobanya masih agak lama ya. Ini sekitar 950 ml, jadi mungkin pakainya sampai habis ya. Apa itu? Air mungkin ya. Iya, mungkin air ini. Wis penuh, sudah bosan nyoba wis. Habiskan semua aja wis. Suara mesinnya halus sekali ya. Redline ya, kayaknya itu aditif ya.
Kali ini penulis sudah coba oli oli Redline, sebotol penulis pakai semua. Mungkin ya karena sudah yang pertama dikurangi uji panggang oli, yang kedua karena kapasitasnya juga nggak full 1 liter, tapi 1 quarts itu 946 ml. Dan cara penulis drain itu pakai dimiringkan ke kanan, sementara itu buangnya ke kiri. Jadi habis miring ke kiri, sandar samping kiri, dimiringkan ke kanan, terus miringkan ke kiri lagi, keluar oli. Sudah habis olinya, miringkan ke kanan lagi, miring ke kiri lagi. Nah, itu sepertinya bikin oli yang keluar dari mesin itu lebih dari 900 ml yang dispesifikasi. Kemarin nggak full ya kayaknya ya, nggak full. Jadi mungkin fullnya tambah 50 ml lagi. Awal berangkat ini rasanya oli Redline halus. Jadi nggak terdengar suara bunyi piston dan silinder kalau lepas gas. Jadi kemarin kalau lepas gas itu kedengar suara gesekan antara piston dan silinder. Sekarang enggak. Olinya juga kental. Ya, terdengar dari ciri suara trik-trik yang biasa terdengar ketika jalan konstan di kecepatan 40 sampai 50 gitu. Ini enggak kedengar. Jadi olinya termasuk kental. Mungkin untuk kali ini penulis nggak sempat nunjukkan 0-100 pagi-pagi, mungkin nanti sore aja. Untuk top speed mungkin juga bisa aja nggak sempat, karena nih jalan basah. Kalau jalan basah orang-orang biasanya jalan pelan, dan jalan di tengah. Tapi lihat aja nanti lah. Satu hal yang penulis khawatirkan di oli Redline itu karena penulis kan belinya yang stok lama ya. Kayaknya lama sekali ya penulis ketika nuang kemarin, kok jadi aneh gitu loh, kok ada putih-putih. Jadi putih-putih di pelumasnya. Karena penulis nggak tahu apa itu, ya penulis ikut masukkan juga karena mungkin itu aditif. Terus setelah penulis lihat dalaman botolnya, ternyata banyak ya kotoran-kotoran sisa di bawah. Ya wis, penulis pun masukkan mesran SAE 40 di botol Redline-nya, penulis kocok-kocok kencang, terus penulis tuang. Oh, ternyata ada ada endapan gitu ya, entah endapan apa. Meserannya mungkin bakal masih penulis pakai ya. Entah nanti endapan itu endapan apa. Karena ya katanya sih memang polyester itu punya kelemahan higroskopis yang satu, yang kedua adalah bereaksi terhadap aditif. Ya itu mungkin sisa reaksi aditif.
penulis selama ini nggak menemukan kayak gitu ya. Waktu pakai oli kolesterol GPS nggak ada seperti itu, waktu pakai Petronas Sprinta juga nggak ada seperti itu, walau keduanya merupakan oli yang stok lama juga. Amsoil juga nggak ada, walau Amsoil termasuk stok lama yang penulis pakai. Kalau lagi mendung gini ya, bawa pro kapasitor atau bawa semenet, itu biasanya kita jadi lebih sering kena hujannya. Jadi hujan ngikutin kita kemana-mana ya. Ya ada yang ngomong itu baik, ada yang ngomong itu jelek, ya tergantung perspektifnya bagaimana lah. Nah, balik lagi ke redline. Penulis nanti tetap pakai ya redline-nya itu apa yang sisa endapan redline-nya itu, barangkali nanti itu aditif. Kalau seandainya itu aditif, maka artinya redline yang penulis pakai ini minim aditif. Ya untuk sementara sih kesannya seperti itu. Penulis tidak melihat efek buat sampah sembarangan, tidak melihat efek apa jenengnya, makin lama makin halus ya. Penulis kan dari tadi kecepatan pelan terus, penulis nggak melihat ada efek makin lama makin halus ya. Dari berangkat ya gitu. Jadi terus kencangnya belum, tapi ya sebagai oli apa jenengnya, oli olester untuk kestabilan kekentalan kayaknya penulis harus ngakui bagus ya. Jadi kayaknya memang olinya stabil kekentalannya, memang cocok. Oh iya tuh lupa meliput ya, redline itu aman ya ternyata untuk kopling basah. Jadi redline yang penulis pakai itu yang botol putih label biru muda, itu ternyata aman ya untuk kopling basah. Menarik itu. Jadi walau itu olinya bisa aman untuk mobil, untuk motor juga aman. Ada tulisannya wet clutch application. Jadi untuk kalau punya motor lagi mungkin ya bisa juga pakai redline. Tapi sayang ya penulis belum coba. Mungkin ada yang pakai motor lagi pakai oli redline, nggak tahu lah ya. Tapi tulisannya seperti itu. Cuma aduh macet sekali. Cuma ya penulis rekomendasikan kalau beli oli redline yang itu ya, yang lebih baru ya, jangan yang lama. Kalau yang lama kayaknya ya itu ada endapan-endapan itu, entah endapan itu positif atau negatif, atau kalau itu aditifnya ya berarti kalau kita pakainya tanpa dikocok ya berarti tanpa aditif. Mungkin karena sifatnya yang polyester ya, polyester itu apa jenenge, menyebabkan endapan, makanya jadi seperti itu. Tapi ya entah ya wis, penulis nggak tahu itu kotoran bagus atau jelek. Nanti penulis cobalah. Kalau setelah dipakai makin licin, oh berarti itu aditif. Kalau nggak makin licin, oh berarti bukan aditif. Ya wis lah. Apalagi itu aja wis. Untuk kesimpulan jarak jauhnya sih belum tahu, kan pakainya masih belum lama. Ini masih 7 km. Yang jelas dipakai ngebut tadi nggak terasa makin encer. Nanti lihat saat macet-macetan ini yang mestinya jadi tantangan juga ya.
Ya wes, nanti penulis teruskan lagi kalau sudah pakai agak lama. Ya, penulis pakai motor sudah cukup lama ya, 15 km sekarang. Iya, menempuh 8 km aja butuh waktu sangat lama karena macet ya, amit-amit. Olinya masih tetap stabil, masih tetap bikin motor suaranya halus. Kekentalan nggak berubah banyak kayaknya. Oh ya, penulis juga lupa menjelaskan apa sih keunggulan dari oli polyol-ester itu ya. Polyol-ester adalah versi yang lebih baik daripada diester yang biasa dipakai di oli-oli mesin yang lain. Jadi kayak ester yang ada di Motul, ester yang ada di X10, ester yang ada di banyak oli lain, itu kebanyakan adalah diester. Nah, polyol-ester adalah versi yang lebih tinggi, versi lebih mahal, versi lebih stabil, yang kelemahannya lebih sedikit, walau ada kelemahan yang sama juga, tapi kelemahannya lebih sedikit. Kalau nggak salah yang polyol-ester nggak bereaksi terhadap embul habis, lupa. Yang jelas polyol-ester itu versi lebih bagusnya. Ester, baik diester ataupun polyol-ester, itu punya keunggulan film strength yang lebih baik. Film strength artinya dalam kekentalan yang sama, oli ester itu bisa lebih tahan menahan, bisa lebih menahan tekanan, jadi nggak mudah pecah lapisannya. Jadi kalau dipakai RPM rendah, suara mesin gesekan antar komponen mesin masih tetap bisa dicegah, walau nggak kental bisa nahan. Itu namanya film strength. Nah, untuk kekentalan yang sama bisa mencegah gesekan lebih baik. Kalau katanya Redline sendiri 25% lebih licin. Lebih licin kenapa? Karena dia bisa mencegah terjadinya pertemunya logam dengan logam. Kalau sudah bertemu, mau ada aditifnya atau enggak, ya hasilnya lebih buruk daripada kalau tidak bergesekan. Polyol-ester gunanya untuk itu. Kalau diibaratkan, ini ibaratnya kalau pakai bimoli yang kekentalannya 0W50. Tapi ya seperti kita tahu, bimoli itu kekentalannya SI20 ya. Jadi nggak bisa dibandingkan sayangnya. Cuma mungkin ya yang penulis pakai sekarang ini aditifnya minim sehingga gak ono efek dipakai RPM atas makin halus, pakai RPM rendah makin halus, kayaknya gitu. Mungkin aditifnya pada mengendap semua. Tapi yang jelas oli Redline ini ya pantas lah dibilang oli yang sintetik, benar-benar kerasa. Sampai sekarang masih nggak ada penurunan performa, jauh banget dibanding yang oli full sintetik ngomongnya toh ya. Mau yang Unil Opal, mau yang Eneos Molybdenum itu ya. Pemaneh Amsoil Signature pun termasuk ya. Amsoil Signature nggak bisa sehalus ini. Jadi Amsoil Signature itu walau PAO ya, justru karena PAO itu dia nggak bisa punya film strength yang tinggi. Film strength yang tinggi bisa dicapai lewat ester saja. Dan karena ini polyol ester, film strength-nya lebih bagus.
apalagi ya wis lah, itu aja, wis telat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.